Halo, selamat malam. CNN Indonesia Prime News hadir untuk membahas peristiwa terkini dan isu yang sedang hangat secara lebih mendalam, termasuk menilik turun gunungnya Joko Widodo untuk PSI yang kemarin disampaikan Jokowi langsung di hadapan para kader PSI. Menariknya, Jokowi nihil di struktur partai. Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Tina Valencia. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya. TNI Angkatan Laut turut membantu evakuasi insiden kebakaran yang menimpa kapal motor Barcelona 5 di perairan Talise pada Minggu siang. Ada dua kapal milik TNI AL yang digunakan untuk operasi penyelamatan, yakni KRI Pari 849 dan juga KAL Tedung Selar. Dan untuk mengetahui informasi lebih lengkap dan terbaru, sudah bergabung bersama kami Kapolres Minahasa Utara, AKBP Aulia Rifki Jabar. Kapal motor Barcelona 5 yang mengangkut ratusan penumpang terbakar di Minahasa Utara, Sulawesi Utara. Sejumlah penumpang melompat ke laut seiring api yang membakar badan kapal. Tim SAR dan warga masih melakukan upaya penyelamatan, tetapi kini sudah dirampungkan. Informasi lainnya, kebakaran yang melanda permukiman padat di Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan pada Sabtu pagi menyisakan duka pada warga yang terdampak. Dan untuk mencegah kejadian serupa, Pemprov DKI Jakarta mengimbau setiap lingkungan menyiagakan alat pemadam api ringan sebagai bagian dari upaya kesiapsiagaan kebakaran. Informasi selanjutnya, insiden kerumunan saat pesta rakyat pernikahan anak Gubernur Jawa Barat dengan Wakil Bupati Garut merenggut nyawa anggota Polri. Aibda Anumerta Cecep Saiful Bahri gugur usai menyelamatkan anak kecil dari desak-desakan massa. Meski berduka mendalam, keluarga korban memilih untuk tidak menempuh jalur hukum. Masih seputar insiden tewasnya warga di pernikahan anak Deddy Mulyadi yang menggelar hajat, yakni Wakil Bupati Garut Putri Karlina dan juga suaminya Maula Akbar menyatakan akan bertanggung jawab penuh atas kejadian itu. Kasus perdagangan bayi yang melibatkan sindikat internasional telah dilakukan sejak 2023. Modusnya mereka menargetkan bayi-bayi itu sejak dalam kandungan dengan dalih adopsi. KPAI pun mendesak aparat hukum untuk menutup ruang bagi perdagangan bayi sehingga memastikan anak Indonesia terlindungi. Kasus viral antara guru madrasah diniyah atau Madin dan orang tua murid di Kabupaten Demak, Jawa Tengah memasuki babak baru. Orang tua murid yang sebelumnya meminta uang damai senilai 12,5 juta rupiah akhirnya meminta maaf kepada guru Madin. Namun ia mengalami penolakan saat berusaha mengembalikan uang damai karena guru Madin mengaku sudah ikhlas. Presiden Republik Indonesia ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Menteri Ekonomi Kreatif yang juga merupakan politikus Partai Demokrat atau Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Teguh Rifki Harsha menyebut kondisi SBY sudah membaik dan dijadwalkan akan keluar di rumah sakit 1-2 hari ke depan. Maraknya beras oplosan yang beredar di tengah masyarakat, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjamin beras yang dijual di Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP aman dari beras oplosan. Sementara itu, Dewan Perwakilan Daerah akan mengawasi peredaran beras oplosan hingga ke seluruh wilayah Indonesia. Beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan minyak goreng tak sesuai takaran. Kini publik kembali disuguhkan dengan informasi soal beras oplosan. Padahal keduanya termasuk bahan pangan yang setiap hari dikonsumsi oleh masyarakat. Lalu mengapa aksi oplos-pengoplos bisa lolos di negeri ini? Siapa yang harus jadi lokomotif yang bisa merubahnya? Kita akan mendiskusikannya dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Revolusi Riza. Harga beras yang masih mahal membuat warga rela antri untuk mendapatkan beras gratis bantuan pemerintah di Pantai Raja Pidijaya Aceh pada Sabtu. Sementara dari Banyumas, Jawa Tengah, emak-emak rela antri untuk mendapatkan sejumlah bahan kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, gula pasir, serta tepung terigu dengan harga di bawah pasar. Program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto Sekolah Rakyat telah dimulai serentak pada pekan lalu dan memasuki agenda kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Cerita menarik datang dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 15 Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Yakni ada 3 pasang siswi kembar pada angkatan pertama Sekolah Rakyat ini.
Informasi lainnya, mantan Rektor Universitas Gadjah Mada, Sofyan Effendi, menarik semua pernyataannya terkait riwayat kuliah serta ijazah sarjana Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo yang diunggah dalam sebuah video di YouTube. Menurut Sofyan, video itu berdampak adanya goncangan di universitas dan membuat pendukung Jokowi akan menggugatnya. Partai Solidaritas Indonesia kembali dipimpin putra bungsu Presiden ke-7 Joko Widodo, Kaisang Pangarep. Kaisang mengalahkan dua calon lainnya, yaitu Ronald Sinaga dan juga Agus Mulyono. Sementara itu Joko Widodo memastikan akan mendukung dan bekerja keras agar PSI masuk ke Senayan pada pemilu 2029 mendatang. Mulai dari menyampaikan makna logo gajah PSI padahal bukan struktur jabatan hingga menyebut akan bekerja keras untuk PSI, Joko Widodo berpidato di hadapan para kader PSI. Namun di tengah gagap gempitanya arahan itu, Jokowi masih belum mau menerima pinangan PSI menjadi kader. Sungguh kontradiktif. Maka kita akan membahas makna dari arahan Jokowi di PSI bersama Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Gadjah Mada, Nyarwi Ahmad. Selamat malam Pak Nyarwi. Kita ke informasi lainnya, aksi saling dorong terjadi dalam tradisi buka luwur di makam Syekh Maulana Ibrahim Maghribi di Boyolali, Jawa Tengah. Warga berdesakan demi mendapatkan gunungan sayur mayur yang dilengkapi dengan uang kertas. Suasana pagi di Gaza kembali diwarnai dengan ledakan pada Minggu dini hari. Sedikitnya 3 ledakan terlihat dari wilayah perbatasan Israel Selatan menuju arah Gaza. Sehari sebelumnya sedikitnya 32 warga Gaza tewas ditembak oleh tentara Israel karena berusaha mengambil bantuan makanan. Dan informasi ini sekaligus mengakhiri Prime News pada malam hari ini. Saya Diana Valencia pamit undur diri. Selamat malam, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.